Setelah muncul TV, Tuhan ngomong sama saya sudah lupa kalau berargumentasi dengan Tuhan perkara itu. Setelah tahun 70 saya, 60 berapa saya lihat pertandingan Rudi Hartono di London. Saya di Bandung lihat pertandingan itu, Tuhan bilang, kamu lihat Rudi ini sekarang ada di mana? Di London. Apa yang saya katakan tahun 48? Oh ya, oh TV. Jadi engkau bicara itu perkara TV. Ya. Ada enggak sekarang? Ada. Alkitabiah. Ya dan amin. Ya. Maka dari itu saudara, kamu harus belajar satu perkara. Apa? Kuasai dirimu. Penguasaan diri minta kepada Bapakmu di surga. Sebab kalau kamu tidak mempunyai penguasaan diri, roh karunia penguasaan diri itu, engkau tidak akan dapat mengatasi keakuanmu, pengertianmu, kebenaranmu sendiri, bukan kebenaran Allah. Karena kebenarannya Tuhan Yesus itu tidak masuk akal, saudara. Tidak pernah masuk akal. Dan selalu tidak bisa ditebak. Kelihatannya juga sudah mau sampai, tidak sampai. Yang kelihatannya justru tidak sampai, malah sampai. Itu Tuhan. Tidak bisa ditebak. Sebab kebenaran Tuhan itu luar biasa. Maka jadi kalau saudara mengalami sekarang, aku sudah begini kok jadinya begini. Itu saudara harus ingat bahwa engkau menerima firman menurut kebenaranmu sendiri. Terima segala sesuatu itu, jalani saja. Hari demi hari. Tuhan Yesus berkata, tidak usah mikiri hari esok. Hari ini. Jalani. Bagaimana caranya? Jalan saja. Lah tak dengar apa-apa itu Pak. Sing yang suruh kamu dengar apa-apa itu siapa? Saya bilang. Tidak usah dengar. Kamu kan seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata, kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus seperti anak kecil. Kalau kamu lihat anakmu kecil jalan, sementara kamu lihat kan dia jalan sudah benar, kamu ribut-ribut enggak? Enggak toh? Tapi kalau dia nanti ada bahaya, kamu baru berteriak atau kamu bertindak. Nah, sekarang Tuhan Allahmu, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Setiap saat, setiap hari melihat kamu enggak? Kamu diawasi enggak? Ya, nah kalau kamu didiamkan berarti jalannya benar toh. Kenapa? Kamu minta apa? Ya itu benar jalan. Itu salah, mandek. Itu maumu gitu toh. Itu robot. Kamu jalan saja. Asal hatimu percaya kepada Tuhan, jalan. Nanti kalau Tuhan tahu bahwa kamu bakal kecemplung, ya Tuhan bilang awas. Lah ya toh. Lah kalau awas, ya awas berarti pikiran dan telingamu, matamu itu tertuju kepada Tuhan. Tapi kerap kali kamu apa? Kalau sudah jalan, sudah kepingin sesuatu, pikirannya lebih kepingin hasil atau lebih kepingin Tuhan? Lebih tertuju Tuhan atau lebih tertuju hasil? Tadi kan ditanyai sama MC. Kira-kira kalau suruh mercy sama Tuhan milih mana? Kalau sadar bilang milih Tuhan. Kalau sadar. Kalau sedang rohaninya benar. Tapi coba kalau kamu ngalami kayak saya. Saya ngalami sendiri loh. Pada waktu tahun yang lalu saya punya Mazda. Mazda saya, mobil Mazda saya itu baru jalan 30.000. Tidak cacat, bagus luar biasa. Tidak ada baretnya, tidak ada. Tapi saya sudah bosen. Saya iseng-iseng ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, mau ganti mobil sih Tuhan, bosen aku. Tuhan ini ngomong ganti ya ganti. Wong bilang ganti ya ganti, mak blek ya seneng toh. Itu kan mohon diterima. Puji Tuhan. Aku ngomong sama istri saya, yang aku mau ganti mobil. Mobil mesti bagus. Nggak mogok, nggak rewel.
makune enak kok ganti. Lah aku bosen no. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan bilang boleh. Nah, dia bilang ganti yo. Ya sudah. Dia sudah oke, saya oke, seneng dah. Tuhan ini oke. Wah, seneng saya. Terus ada orang ngasih berkat saya. 50 juta. Saya berdoa, Tuhan, ini kok ada uang 50 juta ini buat apa? Tuhan jawab begini, katanya mau ganti mobil. Wah, berarti ACC enggak? ACC tak kantongi. Terus sebulan lagi 30 juta. Wah, loh Tuhan kok ada lagi? Saya katanya mau beli mobil. Wah, tak kantongi lagi. Demikian dapat 80 juta, mobil saya tawarkan 30 juta, dapat uang 110 juta. Wah, mikirnya mobil kan bukan mobil yang elek. Lalu saya mulai lihat mobil-mobil. Wah, showroom saya liatin semua. Wah, tak pikir-pikir, tenaganya gede, bagus, enak, kok Mercy. Mercy kalau yang 200 kekecilan, 250 kekecilan. Saya bilang, Tuhan Mercy yang 300E saja, 320. Tak tanyanya, pada waktu itu harganya sedang merosot. Harganya berapa? 300 juta. Nah, saya bilang sama istri saya, yang biar deh aku pakai Mercy 300 juta. Dia langsung melotot. Dia bilang, aku enggak sejahtera. Kenapa? Buat apa pakai Mercy? Kamu hamba Tuhan nanti disangkai sombong-sombongan. Loh, sombong-sombongan pandakan urusan itu kan. Kalau Tuhan boleh, masa bodoh. Orang lain tinggal ngomong. Ngomong belum tentu dia seneng. Kalau iri, betul lah. Aku yang diberkati dia enggak, dia iri. Ya jengkel loh, mesti ya logis toh. Aku bilang gitu. Tapi kok aku tak sejahtera? Ya sudahlah. Kalau kamu tidak sejahtera, tapi kalau Tuhan oke, kamu nurut. Ya, dia bilang oke. Saya sudah menang set lagi ya, 1. Langsung saya ngomong sama Tuhan. Satu hari, beberapa hari kemudian saya jalan-jalan di bawah. Lihat mobil saya, yang Mazda itu. Dek Mercy ya lumayan lah. Saya sedang, Tuhan kalau ini ada orang ngasih 190 juta. Berarti klop, betul enggak? Telepon berdering, saudara. Dari Jakarta. Pak Yusa? Ya, siapa ini? Saya ini. Kenapa? Ini di depan saya ada uang 190 juta sama 50 juta. Kamu sekarang pilih yang mana? Bayangin, saudara. Sedang ngomong sendiri. Tuhan, kira-kira kalau sekarang ini ada orang ngasih uang, ada nyawari orang 190 juta, berarti engkau klop 300 juta. Saya tanya, kalau kamu milih mana? Nggak usah kerja setengah mati. Sekarang suruh milih. Ini telepon sedang saya pegang. Pikiran saya, waduh, klop. Ada suara Tuhan. Suaranya gini, bukankah Tuhan mengasihi kamu? Cocok enggak? Cocok. Aku bilang gini, wah cocok. Tapi roh, saya bilang begini. Biarpun ini cocok, biarpun ini sesuai, biarpun ini menurut hitungan klop. Dan saya sudah tanya Tuhan minta ganti mobil, oke? Terus saya tanya, kalau hari ini ada orang ngasih uang 190 juta, berarti klop. Berarti boleh. Itu pikiran saya atau kehendaknya Tuhan? Pikiran kita. Nah, hati-hati saudara. Kenapa? Karena pada saat saya bilang klop semuanya penuh cocok, saya berdoa. Telepon masih tak pegang. Kamu ini kok bisa 50 juta sama 190 juta ini piye? Kok aneh? Kok nanggung?
dapatnya uang itu 240 juta. 20% itu 48 juta, saya bulati jadi 50. Jadi 50 sama 190. Kan aneh lah. Sedang saya sembayang 190. Oh gitu, saya sembayang. Tuhan Yesus, memang menurut pikiranku ini kelop. Tapi aku ini hambamu. Kalau menurut engkau, Tuanku, bagaimana hambamu ini sebaiknya beli Mercy boleh enggak? Yesus tidak jawab, boleh, tidak. Memasukkan firman Tuhan dalam pikiran saya. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Langsung saya bilang gini, oh, ngerti aku. Langsung saya telepon, saya jawab, oke, saya milih yang 25 juta. Loh, enggak bisa, 50 sama 190. Ya, saya terima 25 juta, yang 25 juta salurkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, yang 190 juta ambil kamu kembali. Dia ketawa. Kenapa kamu ketawa sampai seneng kayak gitu? Aku lulus ya Pak. Lulus apa? Diuji Tuhan. Rela ndak ngasih yang banyak buat kamu? Kenapa kamu kok pada waktu itu kok saya yang kamu bel? Saya dengar suara Tuhan sendiri 2 kali. Telepon hambaku Yusa. Suruh dia memilih. Bayangin saudara. Dengan kejadian itu saya tahu. Apa yang menurut kepikiranmu belum tentu itu pikirannya Tuhan. Saya kembalikan, saya terima yang 25. Setelah itu saya berdoa, Tuhan ini sekarang saya beli apa? Beli galon, Tuhan bilang. Oh ya, saya pakai galon. Sisanya uang bagaimana? Salurkan, ya. Dan setelah saya memakai mobil galon, saudara, baru saya tahu. Saya seneng, cocok, kelop buat saya. Kenapa? Harganya tidak terlalu mahal, saya tidak terikat sama mobil. Kalau saya pakai Mercy, harganya 300 juta, baru keluar dari toko. Kira-kira mau tidak nganter istri saya ke pasar? Takut tidak kebaret? Kalau takut berarti terikat. Jadi berhak. Lah, Tuhan tak suka. Saya baru tahu, waduh ternyata enak pakai galon. Di tanjakan, ngebut, nyes. Sampai istri saya, yang sudah 180. Enggak apa-apa enggak, enak mobil ini kok. Saya benar-benar menikmati saudara. Tapi belajar mengalahkan keakuan. Pengertianmu sendiri. Itu bukan hal yang gampang. Tapi itu yang kamu harus tundukkan. Baru kamu bisa menikmati seluruh janji daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, kuasai dirimu. Jadi kalau saya tadi bisa berdoa dan menganggap Tuhan tetap Tuhan saya menang enggak? Menang. Setelah saya mengatakan oke, saya cuma terima 25. Apa? Suara Tuhan jelas ngomong sama saya. Tuhan berkata begini, itu baru hambaku. Bangga dia. Seneng dia. Saya bilang, oh untung aku nurut kamu ya Tuhan. Kalau enggak saya gagal ya. Gagal. Saudara, kita harus belajar. Bagaimana dia menguasai diri kita. Engkau tidak akan bisa. Tapi bisa karena pertolongan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang menetapkan langkahmu. Apa saja dia pasti menuntun engkau ke jalan yang benar. Tapi belajar segala sesuatu hadapkan kepada dia. Kembalikan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Segala perkara. Jadi kalau kamu menghadapi masalah istri, suami, anak, bagaimana?
Jangan pusing. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Percaya. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Tuhan selalu ada jalan keluar. Apapun yang terjadi. Hadapi. Orang Kristen adalah menghadapi masalah. Ini kan sharing. Kalau mau tanya-tanya boleh loh. Kalau enggak ya beneran. Ini dia bilang, saya tanya segala perkara tapi kok enggak megangi kupingnya. Berarti dia kepengennya Tuhan jawab melalui. Lah itu pikiranmu atau pikirannya Tuhan? Lah iya bolak-balik itu lagi. Maksud saya gini loh. Saya jangan kamu kira kalau saya itu berdoa langsung Tuhan jawab melalui telinga. Dah seperti tadi menanam firman di dalam pikiran. Yang saya suka Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ya diem. Nah kalau diem itu sebetulnya jawab dah. Jawab. Nah jawabnya apa berarti kalau diem? Hah? Oke. Tidak ada apa-apa, jalan saja. Tapi kadang-kadang kalau kamu didiamkan tetapi kamu sedang salah, itu udah oke, tapi sedang marah. Tapi kalau kamu sudah beres sama Tuhan, tidak berbuat dosa, tidak salah, kamu tanya. Kalau dia diam, ya sudah, jalan saja. Kan Tuhan bilang, damai sejahtera. Lah kalau sejahtera ya jalan saja. Anakmu bilang, Ma aku tak kesana ya. Kamu diam saja. Anaknya nyelonong, tapi kamu liatin enggak? Ya dilihati. Kalau nanti kesasar, jangan lewat sana. Loh, kalau dia jalan aja. Kenapa sih susah-susah? Lah karena pikiranmu tadi, mana? Lah gak datang. Lah gak jalan-jalan. Lah sampai-sampai. Lah itu kerap kali itu gitu loh. Saya bilang, sudah doa, sudah. Ya jalan loh. Lah gak dengar apa-apa. Ya gak apa-apa, jalan aja. Ada kecemplung, ya balik. Lu betul dah. Sebetulnya asal kamu tuh lugu, santai. Makanya saya selalu bilang relax, santai sajalah. Nanti kan diatur Tuhan. Ada lagi? Tapi nanti kalau sudah ketemu sama saya sendiri, Pak, makanya mau tak mau tanya, halo. Makanya lain kali kalau ada pertemuan nanti sore ada lagi, nulis di rumah dulu. Terus gak usah dikasih nama. Yang penting kan kamu ngerti toh. Mau kamu sing tanya. Dikasih nama nanti malu. Ya nulis, tanya tapi gak usah tulis nama. Nah nanti dijawab gitu saja. Ya toh, paling baik toh. Tapi tanya gini malu. Tapi kalau nulis gak malu. Nah ini loh. Saudara, engkau itu harus belajar punya sifat keterbukaan terhadap Tuhan. Kalau sama Tuhan itu jangan malu. Terhadap manusia, oke. Tapi jangan sampai hal itu membuat kamu dikuasai. Jadi sebetulnya terus terang saja tidak apa-apa, rileks saja. Semua orang itu sama, punya kelemahan. Saya sendiri pun sampai sekarang dididik Tuhan terus. Jangan dikira kalau orang seperti saya sudah ada dididik Tuhan. Enggak. Saya baru 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Saya sakit 3 minggu. Tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. 3 minggu. Dalam waktu 3 minggu saya turun 8 kilo. Makanya saya datang langsing dah. Orang bilang, oh kok langsing sih Pak? Apa resepnya? Resepnya kalau di gebuk Tuhan diem, ndak makan, ndak minum, ndak bicara. Langsingnya mau, gebukannya moh, ya. Nah itu lah piye? Minta kehendakmu, karepmu yang jadi lah itu ndak bisa. Tuhan punya maksud sendiri, saudara. Kalau harus caranya gitu ya biar, ndak apa-apa. Sebab kalau saya sakit itu kalau menurut dokter, oh teman-teman dokter saya datang loh, jangan kira tidak datang. Wah Pak, ini kasih obat ini. Aku bilang Tuhan nih, telen saja, tak telen nabe.
Kaya obat sing keras-keras telen apa? Tidak mempan. Dan yang payah buat saya apa, saudara? Gigi saya semua goyang. Goyangnya enggak goyang sedikit-sedikit. Wetek-wetek mau copot. Sampai teman saya dokter bilang gini, dokter gigi juga. Waduh, gigimu ini gawat ini. Mesti dicabuti semua. Ya memang aku tahu saya bilang. Wong aku ya dokter gigi. Ini sudah tidak bisa. Tapi jangan dicabuti dulu, aku bilang gitu. Nanti aku ompong. Nah terus, gini sajalah. Kamu punya obat apa yang bisa? Oh ya, aku punya obat baru. Harganya mahal, tapi kamu tidak usah bayar. Nah, bukan masalah, saya bilang. Kenapa tidak usah bayar? Saya dikasih percobaan oleh toko obat. Habis coba buat kamu toh. Oke, aku bilang, coba. Suntik. Udah. Bagaimana? Saya kira memang ini rencana Tuhan. Baik. Tidak jadi cabut satu jadah dari cabut. Sekarang beres tuh makan apa saja bisa. Tapi goyangnya bagaimana? Berkurang. Tapi tetap goyang. Sampai waktu saya periksa lagi, dia bilang, goyangnya sekarang karena grade-nya itu jadi 2/3. Dulunya 4/5. Sudah hampir etek-etek, sudah tinggal copot. Buat makan nasi aja tidak bisa. Nah, gigit nasi aja tidak bisa. Sekarang bikin daging bisa, tapi goyangnya 2-3. Ya masih goyang. Saya bilang, goyang enggak apa-apa, malah makannya bisa ajoding. Yang penting tetap bisa makan normal. Sampai saya kadang kalau saya pegangnya ya goyang. Saya bilang, memang gigiku goyang kok. Loh, dari dulu. Mahasiswa sekalipun sudah goyang. Tapi enggak sakit, enggak. Wah, itu istimewa. Ya makanya ini manusia aneh. Nah, memang gigi saya sampai sekarang belum ada yang cabut utuh seluruhnya. Jadi ada apa-apa saya bilang. Ya sempurna lagi yuk. Sampai teman saya dokter gigi ajab ya. Tapi nyata kok ya. Ya wis toh, nikmati ya. Itu Tuhan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena dia Allah yang maha kuasa. Ya. Amin. Dia tanya gini. Kalau nanti Tuhan Yesus datang, kan mayat-mayat itu kan dibangkitkan. Nah, kalau yang dikubur, kan tulang-tulangnya masih tetap utuh. Tapi kalau yang dibakar terus ditumbuk, dibuang ke laut, itu nanti bagaimana? Nah, itu enggak apa-apa, saudara. Kenapa? Saudara coba perhatiin. Nah, ini juga mengenai pengertian. Pengertian kita hanya sampai batas. Kalau tidak dibakar, kan tulang-tulangnya itu dikubur. Kalau dikubur kan masih utuh, gitu kan? Kamu tahu, tulang itu dalam berapa tahun dia tetap hancur. Jadi, mbok kuburo, ya tetap hancur. Jadi bubuk, jadi sel. Jadi tetap hancur. Makanya tinggal, umpamanya orang menemu tulang tinggal tengkorak, yang lainnya sudah hilang, hancur, tetap hancur. Jadi ditumbuk, dibakar, mau dibuang laut, mau dimakan ke singa, anjing, ya tidak apa-apa. Sebab dimakan singa sekalipun hancur, tetapi nanti keluar dari singa itu molekul-molekul tulangnya itu tidak hilang. Nah, yang dikatakan oleh Alkitab bahwa tulang-tulang itu nanti cari gandengannya sendiri, nanti sel-selnya itu cari gandengannya sendiri. Jadi biarpun ditumbuk, lalu dilempar ke laut, sudah yang sebagian ada di sini, sebagian di Cilincing, sebagian di Amerika, di bawah ombak, tidak apa-apa. Kalau Tuhan nanti bangkit, sel-selnya nyari dewe, ketemu, halo, di mana gandenganku? Ayo cari dewe. Boleh, mau dibakar, cuma kalau saya ditanya, baiknya apa? Kalau masih ada kuburan tanah, kuburlah. Tapi kalau pemerintah mengatakan sudah tidak ada tempat, semua dibakar, ya bakaran lah. Nah ya dah, tidak salah. Sebab toh nanti cari gandengannya dewe. Sebab di dalam dunia roh
itu tidak ada jarak. Sini di Amerika tidak ada sedetik, seret sudah ngumpul. Jadi tidak ada masalah. Contohnya kenapa? Pada waktu saya dibawa ke surga, saya itu tidak ngomong kayak gini. Tapi aku tidak ngomong kok, Tuhan Yesus sudah ngerti. Karena Tuhan bilang, lah di sini itu tidak perlu, lidahmu itu kotor. Oh, jadi aku mikir, ya itu kamu sudah ngomong, Tuhan bilang. Aku sudah tahu. Demikian juga aku tidak usah ngomong, kamu tahu toh? Iya, ngerti. Contohnya gini, pada waktu saya dibawa ke surga, karena masih umur 17, matanya masih tata keranjang, pikirannya keranjang. Saya sampai sana itu, pikiran di dunia itu saya bawa. Sampai sana saya bilang gini, mikir nih, katanya malaikat tuh cantik-cantik. Aku cuma mikir loh, guru ngomong. Sedang Tuhan Yesus di sana nunggu aku mesem gitu, kok sepi. Pikirku, katanya malaikat mikir toh loh. Cantik-cantik. Tuhan bilang, gak boleh kamu mikir gitu. Mau nerusin dari saya itu? Loh, kok dari saya mikir? Tuhan bilang, gak bisa di sini berbuat dosa. Oh, mikir wanita malaikat cantik-cantik jadi dosa. Agak mau mikir. Tuhan bilang, gak bisa kamu mikir di sini jelek-jelek. Langsung tahu. Jadi, gak ada masalah. Di sana itu ndak perlu kue gembor-gembor terak-terak. Kue agak kepengen apa sudah tahu. Ngerti? Tidak ada masalah, biarin. Kalau kamu ditanya, kamu mandi misalnya, pokoknya ada tanah kuburin. Tidak ada tanah bakaran. Sak sukamu mbok buang ya lah. Toh nanti pada waktunya Tuhan Yesus datang ya nyari dewek ketemu. Jadi tidak ada masalah. Ya. Mati dengan cara apa tidak ada masalah. Oke? Saya banyak berpengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia tanya yang paling berkesan itu apa? Lah, Tuhan itu tidak ada yang paling, tidak ada yang kurang. Semua paling kabeh. Dan saya tidak pernah lupa. Kalau kamu sudah ketemu sama Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan pribadi, tidak pernah bisa lupa. Kenapa? Ya aku dari santaran nopi ya. Saking senengnya itu, ya tidak pernah lupa itu. Contohnya pada waktu saya ketemu dia sedang sembahyang sendiri, terus loh kepalaku kok dilus-lus. Saya bilang, saya buka mata, plek, loh kok ada orang pakai jubah putih, loh Tuhan Yesus. Tapi saya mau gini, tidak bisa itu. Mau buka mata mau lihat kepalanya, tidak bisa itu. Nangis, terus sayangnya, terus Tuhan cuma ngomong gini, aku mengasihi kamu nak, lebih daripada mengasihi, ibumu mengasihi kamu. Semua tidak ada yang mengasihi kamu seperti aku mengasihi kamu. Jadi nangis, terus omongan Tuhan cuma beberapa kata itu, artinya itu ribuan. Jadi kalau kamu bilang yang paling berkesan, semua berkesan. Luar biasa dengan Tuhan ini. Tapi memang yang benar-benar saya ditemui secara pribadi Tuhan Yesus nyata itu 3 kali saya. 3 kali. Itu ngomong-ngomong. Makanya kalau Tuhan berkata Salomo saja aku temui cuma 2 kali. Tapi aku nemui kamu 3 kali. Nah, makanya dari situ saya belajar. Bukan karena karunia. Bukan karena kebisaan. Bukan karena kamu lebih lain daripada orang lain. Nah, tapi karena anugerah. Ya dia yang mau. Saya malah selalu kalau ngomong sembahyang gini loh. Tuhan, engkau kok bisa sayang dah aku orang yang jeleknya kayak gini tuh piye? Saya kalau melihat saudara lebih baik dari saya. Saya tidak pernah mengatakan kalau istri saya lebih jelek saya. Saya bilang, kamu lebih baik daripada saya. Saya lebih jelek dari kamu 100 kali lipat. Tapi kamu kok disayang Tuhan? Itu anugerah. Tuhan ini yang mau. Nah kenapa kok Tuhan tidak sayang kamu lebih dari sayang saya? Saya kira, ya aku tidak ngerti.
aku udah ngerti, saya bilang. Wah, aku ini jeleknya luar biasa. Lah bayangin dong, sudah mata keranjang, sombong, 3 harta, tahta, wanita, itu super semua di tempat saya dulu. Jangan nanti dengar, Pak Yusak aja. Ya jangan, dulu. Sejak saya tahun 80 jadi hamba Tuhan, semua dikikis habis. Tapi saya dididik Tuhan 33 tahun. Baru semuanya itu lenyap. Sebelumnya itu enggak. Jadi jangan kira. Saya dipanggil Tuhan 45 tahun, umur 45. Untuk full loh ya. Tapi pada waktu saya umur 42, sudah mengajar, sudah khotbah, jadi dokter, nginjil. Tapi tetap berbuat dosa. Masih jatuh dalam perbuatan dosa. Banyak. Mata keranjangnya masih banyak. Iya, masih banyak. Lebih-lebih sama pasien nih. Loh, terus terang. Makanya saya terus terang. Lah pasiennya yang mulai yuk. Bukan dokternya yang mulai. Dokternya mulai tidak berani. Saya yakin dokternya mulai tidak berani. Kenapa? Lah kan tidak laku. Tapi kalau pasiennya yang mulai ya tetap malah laris. Lah piye coba? Saya dokter gigi, datangnya pakai pakaian yang transparan, piye? Oh transparan itu kalau dalamnya diisi, enggak. Sampai suster saya, loh dok, ini ibu-ibu ini nyonya ini kalau datang sini kok pakainya mungkin, saya nggak tahu. Tapi dokter seneng, ya beneran. Oh nenek sing mulai ora aku kok, aku bilang itu. Nah tapi dokter, lah piye aku bilang itu. Kalau kamu tolak ya kamu nolak rezeki, saya bilang. Itu dulu. Saya kalau pulang dari praktek ya ngomong sama istri saya loh. Jangan kamu kira, wah kalau gitu dokter enggak ngomong. Wah ngomong tanya. Saya kalau pulang dari praktek dia tanya bilang, "Piye yang? Wah hari ini aku dapat pasien spesial." Dan apa? Hostess. Terus kok gue tahu? Lah wis piye? Pakaiannya kayak gitu. Hah? Tembus. Ya pernah gemeteran? Ya biasa. Jadi liku-likunya dunia itu saya ngalami semua, saudara. Jadi saya sampai bilang, Tuhan, kau tahu model kayak aku gini kok bisa mbok pilih tuh piye? Saya itu penjudi loh, senang judi loh. Jangan saudara kira saya itu enggak senang judi. Saya itu senang judi. Sampai istri saya tanya. Dia bilang, yang dia judi gue duit sak pase we. Yo. Sama. Tapi semua bisa hilang. Cuma untung saya, istri saya itu selalu mengerti. Kalau saya diam, sudah toh diam aja. Ya dia diam. Meskipun hati ini nangis. Meneriak sama Tuhan, ampuni si Tuhan, suamiku ini kok gini, nakalnya kayak gini. Wah, tobat. Tapi ya nyatanya bener tobat. Itu, makanya itu saya bilang, kalau engkau dipilih Tuhan, itu anugerah. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu bisa. Itu karya Tuhan. Sebabnya kalau jadi pengkhotbah seperti saya, baik, hidup suci, ndak mata keranjang, ndak mata duiten, ndak judi, ndak sombong. Nanti orang yang elek-elek bilang apa? Yo baik dipilih Tuhan mau ngape kok. Ya toh. Tapi nek orang model kayak gini dipilih Tuhan, lumayan kue toh. Kalau sama model gini aja mau, ya mestinya mbak kue lebih mau toh ya dah. Wong kue lu HP atau mbak aku. Saya yakin kamu tuh lebih baik daripada saya. Makanya saya bilang, adalah jangan menghakimi orang. Kalau ada orang bilang, Pak, saya ini kok jatuh gini Pak. Biasa, saya bilang. Loh kok biasa Pak? Ya biasa. Wong kowe isih urip ndok donya. Isih seneng mangan amen. Iya dah. Ya biasa. Cuma yang penting bertobat, saya bilang. Jadi tidak mati itu selamat dong. Itu saja. Ya, oke, sudah. Mari kita berdoa.